Shalom, damai di hati. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali saya menyapa Bapak Ibu Saudara dalam program acara Bekal Spiritual. Bersama saya Pendeta Feralina Lehiwu. Di mana saat ini kembali saya rindu membagikan kebenaran firman Tuhan. Sesuai dengan MTPJ Gemim yang terdapat dalam Injil Lukas pasal 17 ayat yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-19. Namun saudara-saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur ketika sampai pada saat ini, kami terus merasakan kebaikan, kemurahan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga ketika kami ada semua karena anugerah-Mu. Ya Tuhan Allah, saat ini kami akan membaca dan memahami isi sabda kebenaran firman-Mu. Biar kiranya Tuhan memberkati kami dengan hikmat-Mu, agar senantiasa dengan hikmat Tuhan kami dapat mengerti dan memahami apa maksud firman Tuhan yang akan disampaikan saat ini. Sehingga sebagai orang percaya, kami tidak hanya jadi pendengar yang baik, tapi kami mampu menjadi pelaku firman yang setia dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarnya. Amin. Sekali lagi saudara-saudara, mari kita baca bersama-sama dalam kitab Lukas pasal 17 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-19. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka, ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Demikianlah firman Tuhan. Sekali lagi saudara-saudara, shalom, damai di hati. Puji Tuhan ketika hari ini ya kita semua masih diberkati oleh Tuhan. Bahkan kita sudah masuk pada bulan yang ke-7. Dimanapun bagian bacaan firman Tuhan saat ini sesuai dengan MTPJ Gemim dari tanggal 4 sampai tanggal 10 Juli 2021. Dan diangkat tema kesadaran mengucap syukur dan memuliakan Allah. Saudara-saudara, saya percaya bahwa tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengucap syukur. Karena sampai hari ini kita tetap merasakan kasih Tuhan. Bahkan kita boleh tiba di bulan yang ke-7. Kita bersyukur ya, kendati pun dalam keadaan yang masih dalam pandemi, tetapi kasih sayang Tuhan, penyertaan Tuhan, kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan selalu hadir dan nyata dalam kehidupan kita. Sehingga tadi saya katakan bahwa tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengucap syukur. Bahkan pun tema saat ini diangkat oleh MTPJ Gemim, kesadaran mengucap syukur dan memuliakan Allah. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus,
Demikian halnya firman Tuhan yang kita baca saat ini dalam kitab Lukas pasal 17 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-19. Di mana saudara-saudara firman Tuhan saat ini menceritakan ada 10 orang yang menderita penyakit kusta. Dan 10 orang yang menderita penyakit kusta ini mereka datang menemui Yesus, tapi berdiri agak jauh. Sehingga kalau kita baca bagian ini, itu disebutkan pada saat mereka menemui dia, mereka tinggal berdiri agak jauh. Mengapa saudara-saudara? Karena penyakit kusta ini, para penderita kusta tidak boleh bergaul dengan masyarakat sehat. Di mana juga bangsa Yahudi memandang penyakit gawat seperti penyakit kusta ini sebagai tanda dosa. Sehingga kusta ini penyakit najis. Makanya saudara di dalam kitab Imamat pasal 13 ayat 45 sampai 46, di situ dikatakan bahwa orang yang sakit kusta harus berpakaian yang cabik-cabik, rambutnya terurai, dan lagi ia harus menutupi mukanya sambil berseru-seru, najis, najis. Dan selama ia kena penyakit itu, ia tetap najis. Memang ia najis, ia harus tinggal terasing di luar perkemahan, itulah tempat kediamannya. Makanya saudara-saudara, ketika kita membaca bagian firman Tuhan ini dikatakan ada 10 orang kusta. Ini membuktikan bahwa mereka tidak tergabung dalam sama-sama pada saat itu. Mereka diasingkan, mereka diisolasi. Sehingga hanya dalam kitab Lukas ini yang menceritakan kisah 10 orang kusta. Kendati pun dalam bacaan yang lain ada juga orang kusta, namun 10 orang kusta hanya diceritakan dalam Lukas 17 ayat 11 sampai ayatnya ke-19. Dan bagian ini membuktikan, tadi saya katakan bahwa mereka sedang bersama. Mereka bersama sedang diisolasi, diasingkan. Karena penyakit kusta ini bisa menular. Dan mereka tidak diperbolehkan bergaul dengan masyarakat yang sehat pada saat itu. Dan juga ini dipandang sebagai penyakit yang tandanya dosa. Sehingga dikatakan ini penyakit najis. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sehingga di ayat 13 dikatakan ya, mereka berteriak. Waktu mereka menemui Yesus, berdiri agak jauh ya. Karena agak jauh, jadi mereka berteriak. Di mana saudara-saudara, mengapa mereka berteriak? Agar supaya diperhatikan oleh Yesus. Makanya orang kalau kurang diperhatikan ya, suka berteriak untuk supaya diperhatikan. Sehingga 10 orang kusta ini, mereka berteriak supaya Yesus memperhatikan mereka. Mereka mengatakan, Guru. Mereka tampaknya yakin bahwa Yesus bukan seorang guru biasa. Karena itu dalam bahasa Yunani bukan disebutkan didaskalos, tapi epistata. Karena makna guru di sini searti dengan orang berwibawa dan berkuasa khusus. Mereka mengatakan, Guru. Mereka tahu, mereka yakin bahwa Yesus ini sanggup menolong mereka, sanggup memulihkan mereka. Dengan menyatakan guru, mereka meyakini Yesus punya wibawa dan punya kuasa khusus. Mereka katakan, Yesus, Guru Yesus, kasihanilah kami. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ungkapan kasihanilah kami
ini merupakan jeritan kesengsaraan yang ditujukan kepada orang yang dapat menolong. Kasihanilah kami. Ada banyak orang boleh tolong, Marni mau tolong. Mereka meyakini bahwa Yesus sanggup menolong mereka. Kasihanilah kami. Sebuah jeritan, penderitaan, kesengsaraan yang mereka alami, yang mereka rasakan. Dan mereka bersuara, mereka berteriak itu kepada Yesus. Karena mereka yakin Yesus sanggup memulihkan mereka. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saya melihat bagian ini tidak hanya sakit kusta secara jasmani yang perlu pemulihan secara ilmu kedokteran, sakit kusta jasmani, tetapi ini punya makna teologis yang sangat dalam, saudara-saudara. Di mana kita pun seperti 10 orang yang mengalami penyakit kusta ini, penyakit najis ini. Mengapa saudara-saudara saya katakan ini? Karena makna dalam bagian ini bukan hanya bicara tentang sakit secara jasmani, tetapi secara rohani. Di mana saudara-saudara kadang-kadang atau bahkan sering ya hati kita ini kena kusta, najis. Di luar kita suci, tapi di dalam hati kita ruci, saudara-saudara. Sehingga kena kusta, najis, hati kita jadi najis. Dengan perbuatan-perbuatan kita. Mulut kita kena kusta, najis. Suka menjelek-jelekan orang, menipu orang, mendustai, membohongi orang. Hidup kita pun kena kusta, saudara-saudara. Melakukan perbuatan-perbuatan najis. Melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Sehingga dalam kehidupan kita, kita pun kena kusta seperti 10 orang ini. Ada banyak orang sudah punya istri. Menggoda istri orang lain. Sudah punya suami, goda suami orang. Itu kena kusta itu, penyakit itu saudara-saudara, najis. Ya. Sehingga kalau kita sudah berkeluarga, sudah memiliki rumah tangga, jagalah dengan baik keluarga kita, rumah tangga kita. Jangan punya penyakit bahugel, penyakit tukang selingkuh, penyakit mau goda-goda suami istri orang, saudara-saudara. Itu najis Bapak Ibu Saudara. Sehingga yang saya mau katakan di sini bahwa bertobat. Ketika 10 orang ini butuh Yesus, kita pun dalam kehidupan kita, pada saat kita melakukan perbuatan najis, kita butuh Tuhan Yesus supaya kita bertobat, saudara-saudara. Karena hanya Yesus yang sanggup menyembuhkan kita. Yesus yang sanggup memulihkan kita. Kalau kita datang pada Tuhan, kita ditahirkan, kita dipulihkan oleh Tuhan. Jangan kita merasa nyaman dengan dosa. Jangan kita merasa aman dengan dosa. Jangan kita ada di zona yang merusak hidup kita, saudara-saudara. Tapi mari kita datang pada Yesus. Firman Tuhan berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin. Makanya bertobat, saudara-saudara. Jangan sampai kusta itu menghampiri kehidupan kita. So tahu-tahu penyakit orang mau suka dapat. Ya.
Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, biarlah kita seperti 10 orang ini. Pada saat mereka kena kusta, mereka datang pada Tuhan. Kalaupun dalam kehidupan kita mengalami, kalaupun dalam kehidupan kita berbuat dosa, kita datang pada Tuhan, minta Tuhan mentahirkan kehidupan kita dan memulihkan kita. Saudara-saudara, di ayat 14 dikatakan, lalu ia memandang mereka. Saudara, akibat teriakan itu, Yesus memandang mereka. Saya percaya pada saat kita berseru kepada Tuhan, pasti Tuhan akan memandang kita. Pada saat kita berteriak kepada Tuhan, Tuhan akan memperhatikan kita. Amin. Namun ada banyak orang tidak mau berteriak kepada Tuhan. Ada banyak orang tidak mau berseru kepada Tuhan, sehingga ada banyak orang tidak dipulihkan. Ada banyak orang tidak disembuhkan. Ada banyak orang tidak ditahirkan karena tidak mau datang menemui Yesus dan berteriak, berseru, meminta Tuhan mentahirkan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada saat Yesus memandang 10 orang ini, Dia tidak hanya melihat penyakit yang mereka alami, yang mereka derita, kusta yang dialami, tetapi Yesus memandang iman mereka. Sehingga saudara-saudara, Yesus berkata, ketika Ia memandang mereka, Dia berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Nah, ini satu hal yang menarik, saudara-saudara ya. Waktu mereka mengatakan, Guru, Yesus, kasihanilah kami. Yesus memandang, Yesus belum melakukan pemulihan, kesembuhan, mentahirkan mereka. Tapi Yesus berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Seharusnya Yesus terlebih dahulu memulihkan mereka, menyembuhkan mereka, saudara-saudara. Mengapa? Karena ketika memperlihatkan diri kepada imam, ya kalau kita baca dalam kitab Imamat 13 ayat 49, di situ ya saudara-saudara, menurut peraturan yang berlaku dalam masyarakat Yahudi, para penderita kusta harus menghadap imam supaya kesembuhan mereka dapat diterima kembali oleh masyarakat. Di mana para imam ini akan memeriksa apakah benar-benar mereka telah sembuh, dan kesembuhan yang dilihat oleh para imam itu akan membuat mereka diterima kembali oleh masyarakat. Kalau imam bilang, oh sudah sembuh, maka mereka boleh diterima kembali oleh masyarakat. Tapi dalam hal ini, mereka masih sakit kusta. Mereka masih dalam keadaan yang menderita, masih ada penyakit. Dan Yesus bilang, pergilah. Ini menarik saudara, perlihatkan dirimu kepada imam. So tahu belum baik Yesus suruh pergi. Namun itu tadi yang dikatakan, ketika Yesus memandang mereka, Yesus bukan hanya memandang mereka yang mengalami sakit kusta, tetapi Yesus memandang iman mereka. Sehingga Bapak Ibu Saudara, disuruh menghadap imam, padahal mereka belum sembuh. Ini mau dikatakan kepada kita bahwa perintah Yesus ini supaya mereka menghadap imam, karena Yesus mau melihat kesungguhan kepercayaan mereka. Wow. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ini satu hal yang luar biasa, ya. Mereka belum sembuh. Yesus perintahkan pergi kepada para imam. Perlihatkan dirimu. Yesus mau melihat kesungguhan percaya mereka.
Dan saudara yang berkati Tuhan, apa yang Yesus perintahkan, mereka langsung pergi. Ini satu hal yang luar biasa. Sehingga di sini saya mau katakan bahwa kepercayaan tanpa ketaatan adalah iman semu. Jangan hanya mengaku orang beriman, tapi tidak taat. Karena saudara yang berkati Tuhan, orang beriman seharusnya taat. Amin. Kita mengingat cerita tentang Abraham. Ketaatan Abraham menjadikan dia bapa segala orang percaya, bapa segala orang beriman. Karena Abraham tidak hanya beriman, tapi dalam imannya dia taat kepada Allah. Sehingga tadi saya katakan saudara-saudara ya, ada banyak orang beriman tidak hidup taat. Hanya bilang beriman tapi tidak melakukan ketaatan dalam hidup yang ada. Sehingga tidak sedikit orang beriman malas ibadah. Orang beriman malas baca firman. Orang beriman malas berdoa, saudara-saudara. Padahal seharusnya ketika kita memiliki iman sebagai orang beriman, kita harus taat. Karena saat kita taat dalam iman kita, maka kita akan melihat pertolongan Tuhan, pemulihan, kesembuhan yang hanya berasal dari Tuhan Allah sendiri. Luar biasa saudara-saudara. Yesus melihat iman dari 10 orang kusta ini. Dan pada saat Yesus memerintahkan kepada mereka, dalam iman mereka, mereka taat kepada Yesus. Makanya sebagai orang beriman, seharusnya kita hidup taat kepada Tuhan. Amin. Karena dalam ketaatan iman kita kepada Tuhan, kita akan melihat mujizat, pertolongan, kesembuhan, dan pemulihan. Amin saudara-saudara. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. 10 orang kusta ini saat dengar firman, mereka langsung melakukan firman. Terjadi mujizat, kesembuhan, pemulihan. Dikatakan 10 orang ini saat di tengah jalan, mereka menjadi sembuh. Luar biasa saudara-saudara. Ya. Ini bukti bahwa perintah Yesus mengandung janji kesembuhan. Sehingga dibuktikan dengan iman mereka dan ketaatan mereka kepada Tuhan. Ada orang hanya dengar-dengar firman, cuma dengar firman. Jangan selingkuh, marnya nak baking tuh firman, malah berselingkuh saudara-saudara. Ada banyak orang cuma dengar-dengar firman tapi tidak melakukan firman. Malas datang persekutuan. Nyaman aja hidup dalam dosa saudara-saudara. Tipu-tipu orang, dustai orang. Bahkan dalam kehidupan yang ada. Nih mau pi gereja cuma suka pi mana, pi kandang ayam, menyabung ayam saudara-saudara. Hari Minggu bukan bergereja, tapi hari Minggu bukan pegang Alkitab, hari Minggu pegang ayam pi menyabung. Oh Tuhan, di mana kekristenan kita? Di mana keberimanan kita? Katanya kita orang beriman. Seharusnya orang beriman harus hidup taat kepada Tuhan. Itu baru benar-benar orang beriman. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sehingga firman ini menyadarkan kita semua. Bahwa sebagai orang percaya, orang beriman. Mari kita hidup dalam ketaatan. Selanjutnya saudara-saudara. Ayat 15. Dikatakan bahwa ketika mereka di tengah jalan mereka telah sembuh. Ini yang menjadi fokus tema kita di ayat 15. Salah seorang dari mereka ketika melihat ia sembuh. Luar biasa saudara-saudara. Ya, tidak penting diperlihatkan kepada imam agar supaya diterima oleh masyarakat. Tapi
menurut satu orang ini yang paling penting adalah kesembuhan yang dia terima, dia harus kembali kepada Yesus. Luar biasa saudara-saudara. Karena apakah seorang ini memandang imam yang sesungguhnya adalah Yesus? Sehingga dia bukan pergi kepada para imam, tapi dia kembali kepada Yesus. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, orang ini menyadari bahwa apa yang dia terima, kesembuhan, pemulihan, ia ditahirkan pada saat dia percaya kepada Yesus. Dia taat apa yang diperintahkan oleh Yesus, sehingga dia kembali kepada Yesus. Luar biasa saudara. Bagian firman Tuhan ini juga menggugah hati saya. Dia datang kepada Yesus, dia memuliakan Allah. Wah. Dan juga dikatakan, dia sujud di depan kaki Yesus. Saudara, saat dia memuliakan Allah, ia menyadari bahwa satu-satunya tempat di mana orang dapat memuliakan Allah secara benar ialah datang pada Yesus. Dalam hidup ini, kemuliaan hanya untuk Tuhan. Kita harus memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Bukan kita mempermalukan nama Tuhan, tapi kita mempermuliakan nama Tuhan. Dia sujud di depan kaki Yesus. Ini menandakan, menyatakan penghormatannya yang mendalam kepada Yesus. Karena sujud ini, penghormatan yang mendalam ini hanya diberikan kepada Allah. Dan dikatakan, orang ini, dia mengucap syukur. Mengucap syukur atas kesembuhan yang dia alami. Mengucap syukur atas pemulihan yang dia alami. Mengucap syukur atas iman percaya yang dia miliki kepada Yesus. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ada banyak orang saat ditolong, ya, tidak tahu bersyukur, tidak tahu berterima kasih saudara. Seperti 9 orang ini. Makanya Bapak Ibu Saudara, iman itu tidak hanya cukup pada saat kita mendengar firman, tapi juga iman membuat kita bersyukur kepada Tuhan. Sehingga saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari 10 orang ini, cuma 1 orang ini yang datang pada Yesus. 9 orang ini tidak, saudara, mereka tidak kembali. Sehingga tadi saya katakan bahwa ada banyak orang saat ditolong, tidak tahu bersyukur, tidak tahu mengucapkan terima kasih. Cuma tahu dia minta tolong, saudara. Ya, tidak mengingat kebaikan orang yang telah menolong. Kadang-kadang itu ada dalam kehidupan kita sebagai umat manusia. Kalau orang baik, orang cepat lupa. Mar kalau orang jahat, orang simpang sampai mati, saudara-saudara. Ini salah. Padahal ada banyak orang melakukan kebaikan dalam kehidupan kita. Orang kurang ingat-ingat dia jahat, dia baik, orangnya nak ingat, saudara. Dia baik tong lupa, mar dia jahat tong ingat-ingat. Tidak demikian Bapak Ibu Saudara. Sebagai orang percaya, kita harus mengingat kebaikan orang, siapa yang pernah menolong kita dalam hidup ini. Seperti halnya orang ini, saudara. Dia tidak melupakan. Namun, sikap iman yang dia tunjukkan begitu luar biasa, saudara. Dia datang mengucap syukur atas kesembuhan yang dia alami. Dan Yesus mengatakan, siapa kong? Cuma 1 orang.
Bukankah tadi ada 10 orang semua yang sembuh? 10 orang sembuh, tapi cuma 1 orang yang datang bersyukur, saudara. Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang ketika disembuhkan, ya amin, Tuhan tolong sembuhkan. Itu kasih kesembuhan. Ini tak bersyukur. Cuma bermohon saat butuh pertolongan. Saat sudah tolong, nintau diri, saudara ya. Yang datang Pak Tuhan, yang datang bersyukur Pak Tuhan. Karena saking koncudunya nih mau bersyukur ya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus bertanya, di mana tuh 9 orang itu? Bukankah tadi ada 10 orang, kenapa cuma 1 orang ini yang datang? Lukas menyebutkan bahwa dia yang datang itu adalah orang Samaria. Dan bahasanya Yesus dikatakan bahwa di ayatnya yang ke-17, di manakah yang 9 orang itu? Ayat 18, tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Bahasa Yesus, orang ini orang asing. Bahasa Lukas, ini orang Samaria. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya percaya bahwa dalam kehidupan yang kita jalani, terkadang kita mengklaim diri kita yang paling benar. Terkadang kita mengklaim bahwa kita yang paling tahu. Kita yang paling di atas segalanya. Sehingga dari bacaan ini kita dapat melihat pengelompokan antara orang Yahudi dan orang Samaria. Di mana saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam bagian ini Yesus mencari di mana 9 orang itu. Yang tidak tahu bersyukur. Yang tidak mau memuliakan Allah. Padahal telah menerima kesembuhan. Di ayat 19 Yesus berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Sehingga saudara-saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan ini mengatakan bahwa orang asing ini, orang Samaria ini tidak hanya menerima pemulihan, kesembuhan, pentahiran, tetapi juga imanmu menyelamatkan engkau. Dia menerima keselamatan. Ada apa antara orang Samaria dan orang Yahudi, saudara-saudara? Kalau kita ingat tentang bacaan dalam Injil Lukas juga, bacaan tentang orang Samaria yang murah hati. Ya. Orang Yahudi menganggap mereka yang tahu tentang Taurat, tentang hukum Taurat. Mereka yang tahu tentang kasih, tapi mereka tidak melakukan kasih itu. Justru pandangan mereka terhadap orang Samaria yang tidak tahu tentang kasih, justru orang Samaria itulah yang melakukan kasih yang sempurna. Karena saudara-saudara, ada pandangan bagi orang Yahudi terhadap orang Samaria bahwa mereka bukan sesama. Ya. Bayangkan saudara. Orang Yahudi mengklaim bahwa dorang tuh paling betul, dorang tuh paling benar. Sehingga pandangan mereka kepada orang Samaria begitu rendah. Bahkan orang Yahudi menganggap orang Samaria itu bukan sesama manusia. Bukan sesama mereka. Mereka berbeda. Sehingga orang Yahudi memandang orang Samaria ini sebagai bangsa yang berbeda dengan bangsa Yahudi. Karena mereka ini bangsa campuran, saudara-saudara. Inilah menunjukkan perhatian Lukas kepada orang-orang yang terpinggirkan. Termasuk orang asing dan juga orang Samaria.
Sehingga dalam bagian firman Tuhan yang kita baca saat ini, Lukas menaruh perhatian terhadap Samaria untuk menegaskan tentang universalisme keselamatan, karya penyelamatan Allah dalam kehidupan manusia, di mana keselamatan bukan hanya untuk orang Yahudi, tetapi universal, termasuk orang Samaria dan orang asing yang disebutkan oleh Yesus. Ingat saudara-saudara, pembacaan ini di mana Yesus sedang dalam perjalanan menuju Yerusalem, di mana itu perjalanan Yesus ke Yerusalem, dia akan diadili dan dia akan menerima hukuman, disalibkan mati, tapi juga menerima kebangkitan. Dan itulah keselamatan bagi umat manusia. Sehingga saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya mau katakan bahwa dengan tema yang diangkat, kesadaran mengucap syukur dan memuliakan Allah, seharusnya dimiliki bagi kita sebagai orang percaya. Jangan kita menganggap orang itu paling tahu karena orang beriman. Tapi justru orang sendiri tidak melakukan itu dalam kehidupan kita. Makanya kalau jadi orang beriman, harus jadi orang beriman yang betul-betul beriman, saudara-saudara. Karena orang yang memiliki iman akan menyatakan syukur. Orang yang beriman sanggup bersyukur. Makanya Paulus bilang mengucap syukurlah dalam segala hal. Baik dalam keadaan yang bergumul, bahkan pun dalam keadaan yang senang. Bukan hanya dalam keadaan kita berhari ulang tahun kita mengucap syukur. Tapi saat kita bergumul, kita dalam masalah, kita dalam pergumulan, kita mampu bersyukur kepada Tuhan. Karena kita tahu siapa yang kita percayai, yaitu Tuhan Yesus yang kita kenal adalah juru selamat dalam kehidupan kita. Makanya Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang tidak mampu bersyukur. Yang ada apa? Bersungut-sungut. Bekerja bersungut, melayani bersungut. Oh Tuhan, kalau orang beriman, nyanda ada DP sungut-sungut. Biar seolah tetap melayani. Amin. Tapi kalau orang nyanda DP iman, oh kurang kita terus. Kerja kita, menimpang kita, basapu kita, melayani kita, pimpin ibadah kita terus jo. So ada orang lain berdoa kita, oh Tuhan. Orang beriman tidak akan bersungut. Namun orang beriman akan selalu menyatakan syukur. Bersyukur kepada Tuhan atas setiap apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Makanya Bapak Ibu Saudara, jangan perbanyak sungut-sungut, tapi perbanyak bersyukur. Amin. Karena orang beriman akan selalu mengucap syukur dalam kehidupan yang ada. Dan juga, mengapa kita mesti bersyukur? Karena itu yang diinginkan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan mau kita bersyukur, tapi juga memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pesan firman Tuhan saat ini, iman membuat kita taat kepada Tuhan. Iman membuat kita memuliakan Allah dan menyatakan syukur kita kepada Tuhan Allah. Dan iman juga memberi kita keselamatan. Dengan iman kita menerima keselamatan. Ingat yang Yesus ucapkan, imanmu menyelamatkan engkau. Kalau kita memiliki iman, jadilah orang beriman yang sungguh-sungguh. Agar dalam kehidupan kita mempermuliakan Tuhan, bukan mempermalukan Tuhan. Semoga firman ini menguatkan kita, memberkati kita. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, terima kasih
ketika kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu. Firman Tuhan menegur kami, mengingatkan kami, menyadarkan kami bahwa dalam kehidupan kami sebagai orang beriman, biarlah benar-benar kami mewujud nyatakan iman itu dalam kehidupan kami. Karena saat kami memiliki iman, iman akan membuat kami hidup dalam ketaatan kepadamu. Iman akan membuat kami untuk memuliakan Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan. Bahkan iman akan membuat kami menerima keselamatan yang hanya berasal dari Tuhan Allah sendiri. Terima kasih Bapa di sorga. Biarlah dengan firman ini akan membuat iman kami semakin luar biasa di hadapan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Biar kami menjadi pelaku firman yang setia dalam kehidupan kami. Haleluya. Amin. Demikianlah saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jangan lupa untuk terus mensupport channel ini sehingga boleh memberkati saudara dan juga banyak orang. Jangan lupa untuk terus like, subscribe dan bagikan channel ini kepada banyak orang. Shalom, damai di hati, Tuhan Yesus memberkati. Amin.